Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Oke, selamat datang di klinik VCT Puskesmas Buleleng 1. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bidan Diah. Saya konselor VCT di klinik ini. Boleh saya tahu Ibu dengan Ibu siapa? Baik, perkenalkan saya atas nama Ibu Ani Bu. Ibu Ani. Ibu Ani, kedatangan Ibu ke puskesmas kami ingin melakukan pemeriksaan, Iya. betul. Sebelumnya saya boleh tahu identitasnya Ibu? Nanti sebelum dilakukan tes, saya akan lakukan wawancara sedikit Bu ya. Iya. Jadi nanti tahapannya ada sedikit pertanyaan yang nanti mungkin ada beberapa pertanyaan itu sifatnya privasi. Jadi mohon Ibu dijawab dengan jujur, karena ini kan kaitannya dengan hasil tes dan juga diagnosis selanjutnya. Mungkin proses konselingnya memakan waktu sekitar 15 menit Ibu. Apa Ibu keberatan? Tidak, saya tidak keberatan. Oke. Jadi Ibu kesini datangnya sendiri nggih? Iya, Ya, sendiri. Jadi untuk melakukan tesnya ini atas sukarela dan kesadaran sendiri. Iya. Boleh saya catat sambil catat ya Bu ya, Boleh, identitasnya Bu. nggih. Iya. Nama lengkapnya Ibu siapa Ibu? Ani Puspitawati. Ibu Ani. Ya, jadi untuk dilakukan tes VCT itu ada pemeriksaan darah Bu ya. Jadi lewat pemeriksaan antibody itu akan diambil darahnya, nanti dilakukan di laboratorium. Namun sebelumnya akan saya konseling dulu supaya nanti artinya proses dan tahapannya itu sesuai dengan prosedurnya Ibu ya. Nah, Ibu usianya berapa Ibu? 20 tahun. 20 tahun. Ibu Ani sudah menikah? Sudah. Sudah. Anaknya berapa Ibu? 1. Oh, baru satu. Nggih. Nah, Ibu memang asli sini, KTP sini, maksudnya tinggalnya memang di Singaraja. Iya. Iya. Suaminya. Suaminya yang sini. Kemudian Ibu sudah menikah, anaknya satu. Nggih. Sudah berapa lama nikahnya Ibu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Nggih. Kemudian ini yang berkaitan dengan pemeriksaan nanti, apakah Ibu pernah pakai jarum suntik yang bergantian? Tidak. Tidak. Kemudian Ibu pernah terima transfusi? Maksudnya pernah menerima donor atau transfusi dari orang Tidak. lain? Tidak. Tidak ya. Maaf Ibu, kalau di tubuhnya Ibu mungkin bagian tertentu itu ada pakai tato? Enggak Pernah pakai. ditato gitu? Enggak. Enggak ya. Ibu kan sudah menikah, jadi kalau dengan suami rutin masih berhubungan. Nih, ada pasangan lain selain suami Ibu? Ada. Ada Bu. Nggih, mohon maaf Ibu, pasangannya itu dalam artian yang memang pasangan artinya rutin masih berhubungan sampai saat ini, apa yang komersil, maksudnya yang Ibu hanya untuk kepentingan itu saja gitu? Rutin sering ya. Masih sampai saat iya. ini. Boleh saya tahu kapan terakhir Ibu berhubungannya? Kurang lebih 4 bulan yang 4 bulan yang lalu. Iya. Untuk dengan pasangannya ini apa Ibu pakai kondom? Tidak. Tidak ya. Berarti pemakaian kondomnya tidak pakai ya Bu ya? Iya. Jadi berhubungannya 4 bulan yang lalu tanpa kondom. Selain itu untuk pasangannya ini sudah berapa lama Ibu menjalin hubungan? Kurang lebih baru sekitar 8 bulan. 8 bulan. Iya. Sebelumnya Ibu sudah pernah tes darah yang seperti ini, artinya tes untuk VCT-nya? Belum. Belum ya, ini baru pertama kali Iya. Bu ya. Jadi pertanyaan saya tadi itu untuk menggali faktor resiko yang Ibu alami. Mungkin sedikit saya ingin tahu
seberapa jauh pengetahuan ibu tentang penularan HIV itu? Mungkin ibu pernah googling atau pernah tahu informasi dari luar gitu. Apa sih info sedikit misalnya ibu tahu tentang HIV? Boleh dijelasin sedikit ibu? Boleh. Okay. Menurut kalau saya pernah cari di Google, Okay. HIV itu penyakit yang menyerang imun tubuh. Ya, betul. Dikarenakan sering berganti pasangan, Ya. menggunakan jarum suntik yang Ya, beda-beda orang, Ya. sama menggunakan gini tato itu dengan banyak orang. Ya, betul sekali ibu ya. Informasi yang ibu sampaikan tadi tepat sekali. Jadi saya tambahkan sedikit. Kalau untuk HIV itu memang penularannya bisa lewat cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Itu medianya ibu penularannya. Dan untuk yang bisa menularkan itu kan lewat, yang pertama lewat hubungan seksual, apakah itu lewat penggunaan tanpa menggunakan kondom, misalnya berganti-ganti pasangan. Kemudian pada pengguna narkoba suntik itu yang menggunakan jarumnya berganti-gantian. Kemudian pada proses melahirkan ibu yang memang sudah mengidap HIV. Dengan demikian yang seperti sampaikan tadi, jadi sudah saya kaji tadi, ada faktor risiko ibu yang memiliki pasangan selain dari pasangan suaminya. Mohon maaf. Jadi untuk yang tadi ibu sudah sampaikan berhubungannya 4 bulan yang lalu tanpa kondom. Jadi itu termasuk perilaku yang memang berisiko untuk kita lakukan tes HIV selanjutnya. Kemudian untuk HIV itu sendiri memang dia penularannya lewat tadi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu ada mitos bahwa bersalaman atau menggunakan peralatan yang sama untuk makan tuh, itu hanya mitos yang agar tidak mengundang salah persepsi di masyarakat. Jadi memang yang lebih tepatnya kita lakukan pemeriksaan tes VCT itu sendiri ya. Jadi untuk memastikan apakah tertular atau tidak. Untuk nanti setelah tes itu hasilnya kan langsung jadi Bu ya, mungkin sekitar 15-30 menit. Nanti hasilnya dari lab bisa Ibu sampaikan ke kami lagi, ke saya lagi, akan saya sampaikan ke Ibu lewat konseling seperti ini lagi. Namun di sini juga perlu Ibu ketahui, jadi kalau misalnya HIV itu kan tidak semata-mata berhubungan sekali dua kali itu langsung tertular. Jadi dia memang perlu adanya jalan masuk, artinya apabila ada luka seperti itu, terutama bagi hubungan yang memang berisiko, apabila ada luka, kemudian apabila ada pintu masuk, luka itu kan berarti ada pintu keluarnya untuk bagi yang menularkan, kemudian ada cairan juga, ada pintu masuknya dia, jadi bisa saling menularkan. Kemudian bisa bertahan nggak virusnya di dalam tubuh. Jadi itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penularan HIV ke tubuh seseorang. Kemudian banyak jumlah virusnya itu cukup nggak untuk bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi tidak semata-mata memang sekali atau dua kali berhubungan itu bisa menularkan. Yang lebih tepatnya itu ada 4 faktor itu yang dipenuhi oleh si virus bisa menularkan ke orang lain. Begitu Ibu. Kemudian untuk saat ini karena sudah 4 bulan yang lalu kan sudah melewati masa jendela Ibu. Masa jendela itu jadinya dari virus itu masuk ke tubuh seseorang bisa diperiksa melalui tes antibodi. Nah setelah ini, setelah hasilnya ada, baru akan ada tindak lanjut lagi. Mudah-mudahan sih harapan saya mudah-mudahan aman Bu ya, artinya tidak ada penularan ke Ibu. Kalau misalnya pasangan sendiri ada keluhan Bu? Pasangannya yang di luar di pernikahan, artinya pacarnya mungkin ada keluhan Ibu?
Oh, enggak sih Bu. Enggak. Atau suaminya ada keluhan selama ini Bu? Saya enggak. Nggak ada Iya. keluhan. Oh gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ibu bisa ajak pasangannya, mungkin bisa diajak ke sini juga periksa, Iya. karena yang namanya hubungan, artinya masih ada kontak seksual itu kan tidak bisa satu orang aja, dia nanti takutnya pingpong, dia bolak-balik lagi keluhannya. Jadi kalau bisa pasangannya juga ikut periksa. Oke. Mungkin sekian konseling dari saya. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Bu. Tidak, nih. Iya. Nanti saya kasih Ibu surat pengantar untuk dibawa ke lab. Nanti bisa dibawa ke sana. Setelah hasilnya ada, silahkan Ibu kembali ke klinik VCT. Iya. Nanti akan saya jelaskan hasil pemeriksaannya nih. Baik Ibu, silahkan ke labnya. Labnya ada di bawah tangga belok kanan nih. Terima kasih Bu ya. Iya.